Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 Statistika. Next. Dengan anggota Khadijah Hairunisa, Lisa Aslamiyah, Maria Angelita, Rata Mutia Wulandari, Revani Ayu Nabila, dan Zarfani Bumanti. Next. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan soal tentang distribusi tabel frekuensi. Saya Khadijah Hairunisa akan menjelaskan langkah awal mengenai tabel distribusi frekuensi. Langkah pertamanya yaitu adalah mengurutkan nilai-nilai dari tabel tersebut dari angka terkecil hingga angka terbesar. Setelah diurutkan, tentukan jumlah kelas. Sebelum menentukan jumlah kelas, kita harus menentukan dulu rank-nya. Cara menghitung rank adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Di data diketahui bahwa data terbesar adalah 25 dan data terkecil adalah 15. Dan dihitung 25 dikurangi 15 hasilnya 10. Jadi rank sama dengan 10. Setelah rank diketahui, maka kita bisa mencari jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini adalah jumlah total data. Diketahui bahwa total jumlah data adalah 60. Lalu dimasukkan ke dalam rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8. Kita bulatkan menjadi 6. Setelah jumlah kelas diketahui, kita bisa mencari panjang kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Dengan angka-angka yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu P sama dengan 10 dibagi 7 sama dengan 1,47, dan dibulatkan menjadi 2. Setelah diketahui semuanya, kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya dari pembahasan tabel distribusi frekuensi yang akan dilanjutkan oleh Lisa. Baiklah, nama saya Lisa Aslamia. Di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi. Setelah kita mencari panjang kelas dan jumlah kelas dari data tersebut, selanjutnya kita bisa mengurutkan data tersebut dan membuatnya dalam bentuk tabel. Di sini, untuk kelas yang pertama, yaitu 15 sampai dengan 16, itu memiliki frekuensi 11. Dan tabel sebelahnya itu ada frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi yang frekuensinya kita hasil penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Nah, contohnya itu pada kelas yang kedua, 17 sampai dengan 18. Untuk frekuensi kumulatifnya itu ada 20, merupakan hasil dari penjumlahan frekuensi yang pertama, yaitu 11 ditambah dengan 9. Maka hasilnya 20. Begitupun seterusnya sampai dengan kelas yang paling bawah. Untuk di sebelahnya lagi itu ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, untuk kelas yang pertama, yaitu 15 sampai 16, didapatkan frekuensi relatifnya 18,33. Untuk rumusnya sendiri, itu adalah frekuensi per jumlah total seluruh frekuensi dikali 100. Nah, untuk kelas yang pertama, itu frekuensinya ada 11 per 60 total seluruh frekuensi dikali 100. Maka didapatlah 18,33. Begitupun seterusnya sampai dengan data yang terbawah. Untuk di sebelahnya lagi, itu ada frekuensi kumulatif relatif, yang merupakan frekuensi relatif yang dikumulasikan atau ditotalkan. Untuk kelas yang pertama itu 18,33, dan kelas yang kedua itu frekuensi kumulatif relatifnya ada 33,33, yang merupakan hasil penjumlahan dari 18,33 ditambah 15. Itu di sebelahnya. Atau bisa juga kita mencari secara manual, yaitu dengan 15 untuk kelas yang kedua, frekuensi relatif kelas kedua, per 60 dikali 100%. Begitupun seterusnya sampai dengan data ke bawah sehingga didapat hasilnya 100%. Selanjutnya dijelaskan oleh Di sini kita bisa lihat ada kelas yang kurang dari 15. Kita bisa lihat di tabelnya bahwa frekuensi kumulatifnya 0, maka frekuensi kumulatif relatifnya juga 0%. Untuk yang kurang dari 17, kita bisa lihat dari data ada 11 frekuensi kumulatif, maka 11 dibagi total data adalah 60, 11 dibagi 60 kali 100%, hasilnya 18,33. Begitu juga seterusnya sampai kurang dari 27. Kita bisa lihat dari kurang dari
data yang kurang dari 27, ada 60 frekuensi kumulatif, dibagi data keseluruhan yaitu 60, dikali 100%, maka hasilnya 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Sesuai frekuensi kumulatif yang dijelaskan sebelumnya, kelas yang lebih dari 15 ada 60. 60 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 100%. Yang lebih dari 17, 49. 49 dibagi 60 dikali 100 sama dengan 81,66%. Begitu pula selanjutnya. Next. Selanjutnya, untuk membuat grafik, histogram, dan poligon, ada yang kita perlukan, itu menentukan tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah. Dari kelas 15 sampai 16 memiliki tepi atas 14,5 dengan cara tepi atas ditambah 0,5. Artinya, tepi atas di sini adalah 15, yang sebelah kiri dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5, 14,5, dan seterusnya. Lalu ada tepi bawah, berarti 16 ditambah 0,5. Seterusnya sampai ke bawah, yaitu 18 ditambah 0,5 menjadi 18,5 sampai ke 26, yaitu ditambah 0,5, 26,5. Lalu ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada titik tengah, yaitu antara 15 ditambah 16. Titik tengah antara 15 dan 16 yaitu 15,5, titik tengah antara 17 sampai 18 yaitu 17,5. Seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 25 di 6, titik tengahnya itu 25,5. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ada grafik poligon dan histogram. Bisa kita lihat dari data-data yang tadi sudah kita cari, kita bisa lihat perbedaan frekuensi dari masing-masing data. Dari grafik tersebut, data tertinggi ada di data 18. Data dengan frekuensi tertinggi ada di data 18,5 sampai 20,5. Dan data dengan frekuensi terendah ada di data 24,5 sampai 26,5. Sekian. Mungkin itu cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.